Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma'ru. Al-Mukarramun, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baitul Salam, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan menyayangi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita meraih khusyuk dalam sholat. Nah, saya sudah pernah menulis tema ini dalam buku, ada buku. Saya bukunya ini sudah tidak cetak lagi gitu. Nanti saya akan hadiahkan satu di sini. Untuk agar bapak-bapak mudah-mudahan barangkali yang ingin lebih mendalami bisa nanti baca pustakaan masjid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema khusyuk ini adalah tema yang sangat penting, untuk kita telah, untuk kita pelajari, untuk kita dalami. Karena dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah sudah memastikan qad aflahal mu'minun, sungguh telah aflah, sungguh telah beruntung, telah sukses, telah mengambil bagian yang sangat banyak dalam kehidupan dunia ini, telah meraih keberhasilan bilang-bilang. Aflah. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu Allah pastikan mereka adalah orang-orang yang berbahagia hidupnya. Lalu Allah mensifati orang beriman yang berbahagia itu dengan sifat yang pertama, alladzina hum bi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Orang yang dalam sholatnya khusyuk. Mensifati orang beriman dengan karakter pertama ini sebagai orang yang khusyuk dalam sholatnya, dalam ilmu usul fikih namanya al-iman ilal illah, isyarat kepada illah, kepada sebab. Jadi tidak sembarangan Allah menyebutkan sifat muwasafat pertama orang mukmin yang beruntung hidupnya, yang bahagia hidupnya, dengan sifat khusyuk, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini tidak sembarangan. Ini menunjukkan bahwa sifat ini menjadi illah, menjadi dasar, menjadi sebab orang beriman itu bahagia. Jadi orang beriman itu bahagia disebabkan karena dia khusyuk dalam sholat. Maka ini menjadi karakter utama yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Ini tema yang sangat penting. Namun tema khusyuk juga tema yang sangat luas, yang mungkin tidak cukup untuk kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Saking pentingnya khusyuk ini, dia menjadi disiplin ilmu yang akan pertama kali hilang dari umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, awwalu ma yurfa' minan nasi al-khusyuk. Yang pertama kali akan diangkat dari manusia, dari umat Nabi Muhammad SAW adalah al-khusyuk. Khusyuk dalam beribadah, khusyuk dalam sholat. Ini yang pertama kali akan hilang dari umat Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lebih lengkap, engkau akan melihat masjid-masjid mereka bagus,
masjidnya mentereng, masjidnya ya bagus untuk dilihat, enak untuk dipandang. Tapi orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak ada yang khusyuk satupun dalam sholatnya. Maka ini menjadi bahasan tema yang sangat penting untuk kita kaji. Selain dia adalah menjadi penyebab kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberhasilan dalam hidup yang singkat ini, juga karena mengingat khusyuk ini adalah ilmu yang pertama kali akan hilang dari umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hakikat khusyuk itu adalah rasa takut yang dalam kepada Allah, merasa rendah hati di hadapan Allah. Itu hakikat khusyuk. Jadi khusyuk itu amalan hati, tetapi dia bisa dipelajari. Maka tema kita pada pagi ini adalah apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita gali, ya, yang bisa kita terapkan, kita bisa praktekkan. Kalau tentang hati, ya ini akan sulit ya kita untuk membaca hati kita, membaca hati Bapak Ibu sekalian. Ya ini akan sulit. Tetapi khusyuk itu berdasarkan surat Al-Isra ya, ayat 107 sampai 109, khusyuk itu bisa dipelajari. Dia secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan bisa didapat, bisa dipraktekkan ya. Jadi bukan suatu yang sulit ya. Kalau kita tahu ilmunya, tahu disiplin ilmu. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah, yaitu tentang tema khusyuk yang berkaitan dengan yang bisa kita dapatkan dari ilmu, bukan yang berkaitan dengan hati kita secara langsung gitu ya, karena ini masalah yang sulit untuk dijaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi karena hakikat khusyuk itu adalah ketundukan, rasa takut yang dalam kepada Allah, sehingga menyebabkan orang itu tunduk, patuh kepada Allah, seluruh jiwa raganya, seluruh anggota tubuhnya tunduk kepada Allah, dan merasa rendah hati di hadapan Allah. Allah memastikan bahwa yang memiliki sifat khasyah, memiliki rasa takut yang sempurna itu adalah al-ulama. Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang punya rasa khasyah, rasa takut yang mendalam kepada Allah, mereka itu adalah para ulama. Nah, ulama ini jamak dari alim, artinya orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu itu orang yang belajar, orang yang mengaji, orang yang mengkaji. Maka khasyah itu bisa kita dapatkan, khusyuk itu bisa kita dapatkan ketika kita mau belajar, ketika kita mau mengaji, ketika kita mau berdalam ilmu ya. Dalam surat Al-Isra Allah menyatakan innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaqula wa yakhiruna lil adqani yabnuna wa yaziduhum khusyu'an. Ini surat Al-Isra. Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan sebelumnya, sebelum Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, kemudian ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka kemudian tertunduk, mereka kemudian bersujud, kemudian mereka mengatakan subhanallah in kana wa'du rabbina lamaqula, kemudian mereka tunduk dan patuh kepada Allah, wa yaziduhum khusyu'an, dan semakin bertambah kekhusyuan mereka. Nah, kekhusyuan orang-orang yang utul ilmu, yang diberi ilmu pengetahuan. Ini artinya bahwa khusyuk itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan ketika kita memiliki disiplin ilmu, ketika kita mau belajar, ketika kita mau mengaji.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat ya, Imam Nasai, Rasulullah SAW pernah melihat langit, memandang langit, kemudian mata beliau terbelalak gitu ya, memandang langit, kemudian beliau mengatakan ini adalah waktu diangkatnya ini. Ini adalah waktu diangkatnya ilmu. Seolah-olah waktu diangkatnya ilmu itu telah dekat. Lalu sahabat Ansor, seorang sahabat Ansor mengatakan, ya Rasulullah, apakah ilmu itu akan diangkat? Padahal fondasinya telah kokoh dalam hati manusia. Lalu Nabi mengatakan, ya, ilmu itu akan diangkat. Dan aku mengira bahwa engkau adalah penduduk Madinah yang paling cerdas. Jadi ilmu pengetahuan itu, walaupun sudah meresap dalam hati, walaupun sudah direkam, terkadang bisa hilang, terkadang bisa lenyap dari kita ketika Allah menghendaki. Orang yang berilmu tiba-tiba jahil, tiba-tiba tidak lagi alim, ketika ilmunya dicabut, ketika ilmunya hilang. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kita, dari umatnya. Rasulullah sangat khawatir kalau ilmu, terutama ilmu tentang khusyuk ini dicabut dari diri kita. Kenapa? Karena manusia itu tidak stabil. Orang itu urusannya semakin banyak, ya, semakin banyak. Kalau masih bujangan, ya dia hanya ngurus dirinya sendiri saja kan. Tapi kemudian setelah dia berkeluarga, setelah dia bekerja, urusannya semakin panjang. Ya, ngurusin istrinya, ngurusin anaknya, ngurusin sekolah anaknya, ngurusin macam-macam urusan. Sehingga bisa jadi orang beriman itu semakin tua, semakin banyak urusannya. Sehingga ibadahnya itu, sholatnya itu semakin apa? Porsinya semakin sedikit, semakin ya yang penting menggugurkan kewajiban. Saking banyaknya syukur, ya semakin orang semakin syukurnya semakin banyak, kesibukannya semakin banyak, maka bisa jadi tingkat kekhusyuannya semakin berkurang. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting kita mengkaji ini ya, walaupun sebulan sekali, walaupun ya sekali dalam sebulan kita ya, mengkaji tentang ilmu khusyuk agar tingkat kekhusyuan kita tadi wa yazidu khusyu'an, kita semakin bertambah khusyuk, dengan bertambahnya ilmu semakin bertambah khusyuk. Jadi khusyuk itu seperti iman, kadang naik kadang turun gitu. Kadang kita sholat benar-benar ya, sholat itu kita benar-benar merasa sedang berdialog dengan Allah, sangat dekat dengan Allah. Tapi terkadang juga sholat kita hanya ya gerakan-gerakan tanpa makna, ya gerakan-gerakan sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, jangan sampai ilmu khusyuk ini hilang secara total dari diri kita, jangan sampai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi fokus kita pada pagi ini adalah ilmu tentang khusyuk. Jadi khusyuk ditinjau dari ilmu, dari disiplin ilmu. Para ulama, para pakar syariah, para ulama kita telah banyak yang membincangkan tentang khusyuk, dan mereka berbeda-beda pendapat. Apakah khusyuk ini syarat sholat, rukun sholat, hal yang wajib dalam sholat atau tidak? Khusyuk ini, maka bisa disimulasikan bahwa khusyuk ini ada yang merupakan rukun sholat, ada juga yang merupakan penyempurna sholat, ada yang sifatnya wajib, rukun, artinya tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka sholat kita
tidak sah. Sholat kita perlu diulang. Kalau khusyuk yang menjadi rukun ini tidak ada. Ada juga khusyuk yang menjadi penyempurna sholat. Artinya kalau kita tinggalkan, maka sholat kita tetap sah, sholat kita tetap diterima. Namun yang berkurang apanya? Pahalanya. Yang berkurang pahalanya. Jadi ada khusyuk yang menjadi rukun, yang menjadi kewajiban yang mesti kita lakukan dalam sholat. Ada juga khusyuk yang penyempurna. Kalau kita tinggalkan, maka kita tidak perlu mengulang sholat kita, tapi mungkin pahala kita berkurang, tidak utuh. Yang pertama yang akan kita bahas adalah khusyuk yang menjadi rukun sholat. Jadi kalau kita bicara rukun sholat, itu artinya sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Kalau tidak, maka sholat kita tidak sah, atau sholat kita tidak diterima, dan sholat kita perlu diulang. Apa saja kira-kira khusyuk yang menjadi rukun sholat? Apa Pak kira-kira? Yang pertama apa? Khusyuk yang menjadi rukun sholat, kira-kira apa? Kalau kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah. Menutup aurat. Yang pertama apa? Niat. Yang pertama apa? Niat. Niat ini adalah khusyuk yang menjadi rukun sholat. Niat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Ingatlah bahwa dalam diri kita ini ada satu segumpal daging yang kalau dia baik, maka baik semua amalnya, semua perbuatannya, semua jasadnya, semua tubuhnya. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusaklah semua tubuhnya, semua jasadnya, semua amalnya. Ala wa hiya al-qalb. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Di hati ini adalah mahalun niat, tempatnya niat itu adalah di hati. Jadi hati ini tempatnya niat. Ketika kita sholat, ketika kita ingin meraih khusyuk, maka kita harus menghadirkan yang pertama itu adalah niat. Niat. Apa niat sholat? Yang pertama ada dua niat sholat. Yang pertama adalah niat taqarrub, niat mendekatkan diri kepada Allah, wasjud waqtarib. Yang kedua adalah niat ibadah. Jadi ketika kita sholat, kita harus menghadirkan di hati kita bahwa kita sedang taqarrub, sedang ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan sedang melaksanakan perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma umirtu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa, gimana ayatnya? Illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi ketika kita sholat, harus kita hadirkan niat di hati kita bahwa kita sedang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan sedang beribadah kepada-Nya. Ini harus dihadirkan niat. Tanpa niat, maka kita tidak akan khusyuk dan tidak akan diterima sholat kita. Perlu kita mengulang. Karena niat ini yang membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Yang membedakan sholat kita antara sholat fardu dengan sholat sunnah apa? Niat. Ya, yang membedakan ini sholat qobliyah, apa sholat ba'diyah, apakah sholat yang wajib, itu niat. Niat itu yang membedakan. Maka penting kita pertama kali agar kita meraih khusyuk adalah menghadirkan niat dalam hati. Maka Abu Darda, ya, seorang sahabat Rasul, mengatakan, Ista'inu billah min khusyu'il munafiqin. Wahai orang-orang beriman,
minta tolonglah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, minta bantuanlah kepada Allah. Min khusyu'il munafiqin, dari khusyuknya orang-orang munafik. Takutlah kamu kepada Allah, minta bantuanlah kamu kepada Allah, minta tolong kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu kan suka sholat bersama orang-orang beriman. Mereka juga hadir, menghadiri majelis Rasulullah, ikut sholat, tetapi ya mereka menunjukkan ya kekhusyuan mereka, ketenangan badan tubuh, anggota tubuh mereka. Tetapi niat mereka, hati mereka itu rusak. Karena mereka niat sholatnya bukan karena Allah, tapi niatnya sholatnya apa? Niat sholatnya karena dia, karena sum'ah, karena dia ingin dipuji, karena ingin dipandang sebagai bagian dari kaum muslimin, padahal dia adalah musuhnya kaum muslimin. Ya. Kalau lagi mendekati pemilu, ya rajin mengunjungi jamaah. Maksudnya apa itu maksudnya? Ya, kemana-mana pakai peci. Orang yang pernah kenal agama juga pada pakai peci, pada pakai kerudung. Ya. Itu maksudnya apa? Niatnya itu, niatnya rusak. Niatnya bukan karena Allah, bukan karena ibadah kepada Allah, bukan. Tapi karena ingin dipilih, karena ingin dianggap orang soleh dan sebagainya. Niatnya. Maka ista'inu min khusyu'il munafiqin. Minta tolonglah kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Karena memang mereka niat hatinya yang rusak. Jadi tentu kita na'udzubillah bukan termasuk orang-orang munafik ya. Maka perlu kita menghadirkan niat bahwa Allah lah yang semata-mata kita tuju dalam ibadah kita. Allah yang semata-mata kita sembah, yang kita dedikasikan hidup kita untuknya. Maka ikrar kita, pernyataan kita di awal sholat itu apa? Inna sholati terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar kita. Wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardi musliman. Terus inna sholati wa nusuki, sila sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semua lillah, semata-mata karena Allah. Ini harus dengan mantap. Kalau kita ingin meraih khusyuk, maka dengan mantap kita harus menghadirkan bahwa kita sholat ini dalam rangka ibadah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ini khusyuk yang menjadi rukun yang pertama ya, yang wajib, yang harus ada dalam sholat kita. Kemudian yang kedua, khusyuk yang menjadi rukun dalam sholat kita adalah tenangnya anggota tubuh kita. Bahwa tenangnya anggota tubuh kita dalam sholat, tenang seluruh anggota tubuh kita dalam sholat, ini menjadi khusyuk yang menjadi rukun. Suatu ketika Umar bin Khattab ya bersama sahabat yang lain menyaksikan seseorang yang sedang sholat, tetapi anggota tubuhnya bergerak ke sana kemari, tidak tenang anggota tubuhnya. Lalu Umar bin Khattab mengomentari sholat orang tersebut dengan mengatakan, lau khasyiya qalbu hadza lasakanat jawarihi. Seandainya hatinya khusyuk kepada Allah, maka jawarih anggota tubuhnya itu akan tenang. Begitu kata Umar bin Khattab. Tetapi karena hatinya tidak khusyuk, maka anggota tubuhnya tidak tenang, bergerak ke sana kemari. Maka berusaha kita ketika kita sholat, anggota tubuh kita itu ya kita tenangkan. Jangan sampai banyak bergerak atau bergerak yang tidak ada tujuannya, yang tidak ada maksudnya ya. Sehingga kalau Imam Syafi'i itu gerakan yang dengan sengaja lebih dari 3 kali itu bisa membatalkan sholat, harus diulang sholat. Gerakan yang berturut-turut untuk tataliyah 3 kali bergerak secara berturut-turut ketika sholat itu membatalkan sholat.
harus diulang sholat. Itu pendapat Imam Syafi'i, walaupun pendapat yang lain tidak menyatakan itu. Kalau melihat orang Saudi ya, itu sholat mereka itu ya apa aja dikerjain ya. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini dia pegang jenggotnya gitu ya. Padahal sedang sholat ya. Ini juga apa? Kadang-kadang ngerapihin namanya tuh gutrahnya ya, gutrah penutup itu. Tapi padahal sedang sholat itu. Nah itu sudah menjadi tradisi mereka. Guru kami namanya Syekh Ibrahim Al-Syahban ya, orang Muslim yang mungkin di Mekah. Dia pertama kali datang ke Saudi itu aneh dengan orang Saudi itu ketika sholat banyak sekali gerakan-gerakan. Padahal dalam mazhab Syafi'i tadi 3 kali bergerak saja sholatnya bisa batal. Tapi mereka itu mazhabnya Hambali, tidak menjadi batal. Kenapa? Karena itu tradisi, sudah menjadi tradisi mereka, ya menjadi adat kebiasaan mereka. Nah, Dr. Ibrahim atau Syahban ini guru kami dikira yang begitu dulu yang melek saja gitu, yang awas saja ya, yang melihat saja. Ternyata yang buta juga matanya sama gitu, sama. Beliau perhatikan Syekh Ibn Baz ya, almarhum Syekh Ibn Baz ternyata juga begitu juga ya. Ketika sholat juga banyak menggerakkan anggota tubuh yang lain. Nah sebaiknya berdasarkan pendapat Umar bin Khattab tadi, lausa kanat jawarihu lau khosyiyam qalbuhu lasakanat jawarihu. Seandainya hatinya khusyuk maka anggota tubuhnya akan tenang. Jadi memang pendapat yang paling mendekati kebenaran bahwa bergerak yang merusak sholat itu adalah jika orang lain melihat kita, dia melihat kita. Jika ada orang melihat kita lagi sholat nih. Kalau orang melihat kita menduga kita bukan sedang sholat, berarti itu gerakan membatalkan. Jadi orang lain ketika melihat kita sedang sholat karena kita banyak bergerak, dia meyakini, dia menduga kita bukan sedang sholat, gitu ya. Itu gerakan yang membatalkan. Misalnya apa? Misalnya ya orang yang lagi bukan sholat gitu ya, lagi gini-gini misalnya gitu ya. Kalau orang melihat kita menduga kita bukan sedang sholat, maka itu gerakan yang dilarang, gerakan yang membatalkan. Di sholat yang gini-gini misalnya ya, gini-gini. Itu kira-kira orang yang melihat kita menduga kita lagi sholat atau enggak? Lagi begini-begini nih kita nih. Ya. Orang melihat kita sedang sholat atau bukan? Bukan. Sedang olahraga atau lagi pegel gitu ya. Padahal lagi sholat kita. Nah itu gerakan yang membatalkan. Gerakan yang membatalkan. Jadi usahakan agar kita khusyuk dalam sholat, maka berusaha untuk anggota tubuh kita jangan sampai bergerak terlalu banyak. Tenang, anggota tubuh yang tenang. Yang kedua atau yang berikutnya, yang ketiga, khusyuk yang merupakan rukun sholat adalah melakukan kewajiban-kewajiban. Ya. Misalnya kewajiban-kewajiban sholat, misalnya berdiri, sujud, rukuk, sujud, itu kan rukun-rukun sholat, ya, kewajiban-kewajiban sholat. Itu semua harus kita lakukan dengan tertib, dengan sempurna. Kalau semua itu kita lakukan, ini standar minimal kita khusyuk. Ya. Ini rukuknya, i'tidalnya, sujudnya. Kalau ini kita tinggalkan, ada sujud yang kita tidak lakukan, ada rukuk yang kita tinggalkan, maka kita tidak khusyuk. Jelas karena ada kewajiban yang kita tinggalkan. Berdiri, rukuk, sujud, ya, itu adalah khusyuk yang merupakan suatu kewajiban, merupakan rukun. Ini namanya standar minimal dalam khusyuk. Sehingga seseorang yang lupa sujud,
atau lupa ruku, maka dia harus mengulang sholat, harus mengulang sholat. Karena dia lupa ruku, dia lupa sholat. Maka sholat itu, ya, khusyuk dalam sholat itu artinya dia harus ingat Allah, zikir dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada gerakan-gerakan yang di luar kontrolnya, yang di luar kesadarannya. Jadi sholat itu dari awal hingga akhir semuanya adalah zikir dalam rangka mengingat Allah Subhanahu. Jadi tenangnya anggota tubuh. Yang ketiga melakukan kewajiban-kewajiban. Tenangnya anggota tubuh yang kedua. Kemudian yang keempat, tumakninah. Tumakninah ini adalah khusyuk yang menjadi rukun. Tumakninah itu distandarkan oleh para ulama dengan kembalinya setiap anggota tubuh pada posisinya. Itu namanya tumakninah. Kalau kita ruku, seluruh engsel, seluruh urat-urat kita, seluruh persendian kita semuanya sudah pada posisinya. Nah, itu namanya tumakninah. Kalau kita i'tidal juga begitu. Anggota tubuh kita semua sudah pada posisinya, belum, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang masih tidak lurus, semuanya sudah pada posisinya. Ketika sujud juga begitu, itu namanya tumakninah. Tumakninah ini bagian dari khusyuk yang menjadi rukun sholat. Untuk meraih tumakninah, maka minimal kita membaca tasbih 3 kali. Ketika kita ruku, agar kita tumakninah, minimal kita membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Atau membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli 1 kali. Itu tumakninah bisa kita capai, bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita sholat ruku sujudnya kayak cabut cebok, ya, tahu cabut cebok? Pernah lihat? Cabut cebok. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Nah, itu dipastikan dia tidak khusyuk, karena tidak ada tumakninah. Tidak ada apa? Tidak ada tumakninah. Sehingga Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang masuk ke masjidnya, namanya al-musi' fi sholati, orang yang sholatnya tidak bagus, ya. Orang itu kemudian selesai sholat ditegur sama Nabi, sholat lagi, Pak innaka lam tusolli, kau belum sholat. Lalu orang itu sholat lagi, kemudian selesai, Nabi kembali mengatakan sholli, Pak innaka lam tusolli, sholatlah yang benar, kamu belum sholat. Maka kemudian orang itu mengatakan, saya tidak tahu sholat yang sebenarnya seperti apa ya Rasul. Maka Rasulullah kemudian mengajarkan sholat kepada orang tersebut. Kalau kamu sholat, idza qumta ila sholat fakabbir, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah beberapa surat, kemudian rukuklah sampai tenang anggota tubuhmu, kemudian i'tidal, kemudian sujudlah sampai tenang anggota tubuhmu, begitu. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat itu tumakninah. Artinya gerakan-gerakannya tidak terlalu cepat. Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, nah itu minimal ada bacaan-bacaan itu agar kita ada tumakninah. Walaupun bacaan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, atau Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd itu tidak wajib. Itu bukan rukun sholat. Kalau kita tidak baca pun tidak apa-apa. Tapi itu yang menjadi standar kita tumakninah, agar anggota tubuh kita tenang. Jadi pastikan orang yang cepat sholatnya, misalnya sholat tarawih 1 menit, itu nggak khusyuk sholat. Dipastikan tidak khusyuk. Dia hanya sekedar sholat, hanya gerakan-gerakan saja. Ada kan yang ekspres sholatnya dia, sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Kelihatan ekspres gitu ya. Jadi pastikan tidak tumakninah. Jadi dipastikan tidak tumakninah, dipastikan tidak khusyuk sholat. Ini kita bisa pelajari ya, bisa kita lakukan tumakninah ini. Kalau kita tumakninah tenang, anggota tubuh kita semua sudah pada posisinya, maka kita sudah termasuk khusyuk, mendapatkan khusyuk.
tumain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini khusyuk yang menjadi rukun sholat. Yang pertama apa? Diulang. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua apa? Tenangnya anggota tubuh. Kemudian melakukan kewajiban-kewajiban untuk rukun sholat. Kemudian yang keempat adalah tumatinah. Ini khusyuk yang menjadi rukun sholat. Kalau kita tinggalkan maka kita harus mengulang sholat. Dipastikan tidak khusyuk, maka kita harus mengulang sholat. Kemudian yang kedua, ada khusyuk yang merupakan penyempurna sholat. Jadi ini khusyuk yang menyempurnakan sholat, bukan suatu rukun, bukan suatu kewajiban. Kalau kita tinggalkan maka sholat kita tetap sah, tetap diterima, tapi tidak ada pahalanya. Apa saja kira-kira khusyuk yang menyempurnakan sholat? Khusyuk yang menyempurnakan sholat itu, jamaah sekalian, ada yang sifatnya melakukan amal-amal yang sunnah, perbuatan-perbuatan atau bacaan-bacaan yang sunnah. Ada juga yang merupakan meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang dilarang. Jadi ada fi'lul mandubah, ada tarkul manhiyat atau makruh. Orang yang tidak khusyuk, yang meninggalkan khusyuk yang menyempurnakan sholat ini, dalam hadis disebutkan orang yang sholat itu ada yang pahalanya hilang, dia hanya mendapatkan 1/10-nya saja. Ada yang mendapatkan hanya 1/9-nya saja. Ada yang mendapatkan hanya 1/8-nya saja. Ada yang mendapatkan hanya 1/7, 1/2-nya, bahkan ada yang sama sekali tidak dapat apa-apa. Itu karena dia meninggalkan khusyuk yang menyempurnakan pahala sholat. Sehingga level orang dalam sholat itu berbeda-beda ya. Orang yang dalam satu barisan atau dua orang yang sedang sholat berjamaah misalnya, itu pahalanya tidak sama. Ada yang pahalanya utuh, ada yang pahalanya banyak sekali berkurang. Ini tidak sama. Level orang sholat itu tidak sama pahalanya. Tergantung tingkat kekhusyuannya. Apa saja khusyuk yang menyempurnakan sholat, yang menjadi pahala sholat? Ada dalam surat Al-Hadid ya, ayat 16, di mana Allah mengkritik orang-orang beriman. Setelah 4 tahun masuk Islam, Ibnu Mas'ud mengatakan, setelah kami 4 tahun masuk Islam, maka turunlah ayat yang mengkritik sholat kami. Ayat itu mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman itu untuk khusyuk kepada Allah dalam sholat? Ini ayat yang sangat mengkritik orang-orang beriman. Udah masuk Islam 4 tahun, sholatnya ya belum benar. Udah masuk Islam, apalagi yang udah Islam dari kecil misalnya gitu ya, dari lahir, sholatnya masih pulang bentong, sholatnya masih kayak cakung cebong, ya sholatnya belum khusyuk. Ini sudah pasti dikritik oleh alam yakni. Belum tiba juga kan saatnya orang-orang beriman itu untuk khusyuk dalam sholatnya. Antak saat belum, jangan mereka seperti orang-orang ahlu kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, yang mereka itu karena sudah sekian lama agama pada mereka itu sholatnya tidak benar, jadi lalai pada Allah. Jadi jangan sampai kita lalai kepada Allah, tidak lagi ada khusyuk, itu dikritik oleh Allah. Nah, khusyuk yang menyempurnakan sholat itu secara singkat saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah mengurangi berpikir melulu tentang dunia. Nah, ini khusyuk yang menyempurnakan pahala sholat. Mengurangi berpikir melulu tentang dunia. Ini Nabi itu pernah sholat, ada benang bajunya yang apa namanya itu, benang yang kusut gitu ya, benang yang kusut. Itu
itu Nabi minta supaya digunting, supaya dibuang. Kenapa? Karena itu mengganggu sholat. Jadi usahakan kita ketika sholat jangan pikiran kita melulu memikirkan dulu. Ini termasuk bagiannya, pakaiannya yang yang nggak rapi itu juga bisa mengganggu konsentrasi, mengurangi berpikir tentang dunia. Jangan sampai ketika sholat pikiran kita ke pasar, pikiran kita kemana? Ke kantor, jangan sampai, atau ke material, beli ini, beli itu. Ya, lagi sholat padahal, tapi pikirannya bangun rumah. Lagi sholat. Itu berpikir melulu tentang dunia itu bisa merusak khusyuk kita. Jadi kurangi dari berpikir melulu tentang dunia. Maka kita ketika sholat disunahkan untuk pakai pakaian yang jangan sampai mengganggu orang, ya. Misalnya pakai kaos, pakai baju putih sih, tapi pakai kaos oblong di dalamnya ada tulisan misalnya merek cat apa tuh, Apatek begitu ya. Ada ini, ada tulis apa lagi, ada merek cat misalnya. Ya. Itu mengganggu orang, mengganggu konsentrasi orang di belakang kita. Kalau kita pakai sarung nih ya, ini kan ada tulisannya sarung nih ya. Itu bagian atas Pak, bukan bagian bawah. Untuk bagian atas. Ada orang yang pakai sarung di bagian bawah, sarungnya cap mangga. Orang di belakangnya lihat cap mangga, sarung mangga berapa ini ya sekarang? Akhirnya jadi bahan pikiran orang, gitu ya. Itu banyak banget iklannya tuh di luar, gitu ya. Sebenarnya itu yang gara-gara tulisan di kain sarung kita itu bisa membuat khusyuk orang di belakang kita itu berkurang, karena membuat dia berpikir tentang dunia. Maka kita pakaian yang tanpa ada pakaian yang polos, tanpa ada tulisan, agar orang tidak mengusik kekhusyukan orang. Kemudian khusyuk yang menyempurnakan sholat adalah mengosongkan hati dari hal-hal yang menyibukkan. Ya, sedang sibuk sekali misalnya, itu orang yang lagi sibuk dipastikan sholatnya tidak khusyuk. Maka berusaha kita untuk mengosongkan hati dari hal-hal yang menyibukkan. Di antaranya misalnya datang awal waktu, jangan terburu-buru. Kalau kita datang terburu-buru, hati kita itu masih ada di pekerjaan kita, hati kita masih ada di tempat lain. Jadi ketika kita sholat, maka dipastikan tingkat kekhusyukan kita kurang. Jadi kalau kita datang lebih awal, jalan santai, maka ketika jalan menuju masjid itu, kata Nabi, alaikum bisakinati wal waqar. Kalau ke masjid itu jalan dengan tenang, dengan tertib, jangan lari-lari, jangan terburu-buru. Akhirnya kos-kosan, akhirnya tersengal-sengal napasnya. Dipastikan itu sholatnya enggak. Kemudian khusyuk yang menyempurnakan sholat, tafakur fil ma'ani. Makna-makna sholat usahakan kita hadirkan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kamu tahu nggak arti Allahu Akbar? Allahu Akbar itu artinya Allahu Akbar min kulli syai'. Allah itu lebih besar dari semuanya, lebih besar dari hutangmu, lebih besar dari kebutuhanmu, lebih besar dari dunia dan segala isinya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hadirkan bahwa Allah yang maha besar. Semua urusan kita kecil, semua hajat kita kecil, semuanya Allah akan penuhi, semuanya Allah akan bantu, semuanya Allah akan tolong. Tidak ada yang mustahil dalam pandangan Allah. Allahu Akbar, itu harus jadi keyakinan kita. Tafakkur fil ma'ani. Kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillah? Alhamdulillah. Tentu ini perlu waktu, ya perlu belajar, memahami bacaan-bacaan sholat. Ketika duduk antara dua sujud, apa yang kita katakan? Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah, warhamni, sayangi aku. Tafakkur fil ma'ani itu bisa menghadirkan khusyuk, mengerti apa yang kita baca. Rabbighfirli, warhamni, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, beri aku rezeki, wa'afini, beri aku kesehatan, dan seterusnya. Ini tafakkur fil ma'ani. Ini khusyuk yang menyempurnakan sholat. Dan zikir-zikir yang lain ya dalam sholat itu sebaiknya kita pahami maknanya. Kemudian
menghadirkan keyakinan bahwa sholat ini adalah nikmat. Sholat ini adalah apa? Nikmat. Hadirkan keyakinan itu bahwa sholat ini adalah nikmat dari Allah. Kesempatan bisa bermunajat dengan Allah ini adalah nikmat. Jadi kalau sholat itu nikmat, maka kita akan khusyuk. Bukan beban, bukan beban. Kalau sholat beban, maka kita sholatnya itu akan cepat. Sholatnya nggak hanya gerakan-gerakan saja, karena dia menganggap sholat ini beban. Hanya mengumpulkan kewajiban, takut diazab, takut disiksa, beban. Sholat itu cepat. Tapi orang yang merasakan sholat ini adalah nikmat, dia akan apa? Menikmati sholat ini sebagai satu jamuan, sebagai satu hidangan. Kalau imam baca ayat yang panjang pun dia tidak komplain, tidak ada masalah. Wah, ya. Imam baru baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Imam baru baca Yasin. Wah, dia baca Yasin. Yasin itu berapa ayat ya? Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kira-kira mau baca tadi ya? Katanya cuma 2 ayat. Kalau orang menikmati sholat, imam baca ayat yang panjang pun, ya dia tidak ada masalah. Gitu ya. Tapi orang yang memang sholatnya tadi beban, nah itu udah pasti nggak khusyuk. Jadi hadirkan keyakinan bahwa sholat itu adalah apa? Nikmat dari Allah. Kemudian ketika sholat kita harus merasa diri kita sedang ada di hadapan Allah, sedang bermunajat kepada Allah, di hadapan Allah. Kalau kita merasa sedang berdialog dengan Allah, maka kita akan khusyuk. Di hadapan penguasa saja kita khusyuk tuh ya. Saya pernah masuk ke istana Wapres ya, menemui Kiai Ma'ruf Amin. Itu semua khusyuk orang. Khusyuk. Ini baru ketemu wakil presiden doang. Khusyuk. Nggak ada yang bicara. Gitu. Nah, khusyuk. Ini berhadapan dengan manusia. Ini kita sedang berhadapan dengan pencipta manusia, dengan Allah SWT. Maka hadirkan kita sedang berdialog dengan Allah, menghadap Allah. Maka Abu Thalib itu gak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia merasa hina. Kalau sholat itu ada sujudnya. Sujud itu kan merasa orang paling rendah di hadapan Allah. Sujud itu. Maka Abu Thalib ini gak mau masuk Islam. Gengsi dia kalau sujud itu, karena merasa hina sekali. Nggak mau masuk Islam karena ada sujud. Ada juga sahabat yang berbaiat masuk Islam, namanya Hakim bin Hizam. Ya Rasulullah, saya masuk Islam, berbaiat, tapi saya nggak mau sujud sholatnya. Nabi nggak terima ya. Kalau sholat nggak mau sujud, karena sujud itu perasaan rendah, hina di hadapan Allah. Seorang hamba ketika bersujud maka dia di posisi yang sangat hina dan rendah di hadapan Allah. Maka sujud itu tempat yang paling tepat untuk kita bermunajat, meruntuhkan semua kesombongan kita. Orang yang bersujud itu akan runtuh semua kesombongan. Maka hati-hati kita ya kalau sholat duduk pakai kursi. Ada kan orang sholat pakai kursi ya? Itu harus hati-hati. Kenapa dia sholat pakai kursi? Karena nggak bisa berdiri, oke, nggak apa. Terus sujud bagaimana, bisa nggak? Bisa, sujud. Ya jangan sampai nggak sujud. Padahal sujud bisa. Nah itu sudah pasti orang ini mengurangi khusyuk, pasti nggak khusyuk. Karena tidak mau tunduk pada Allah secara sempurna. Masih ada kesombongan di hatinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu kira-kira ya khusyuk yang menyempurnakan sholat. Kemudian yang melakukan sunah-sunah sholat ini juga sama. Nah, yang meninggal, ada yang khusyuk merupakan pekerjaan yang meninggalkan yang makruh. Misalnya makruh sholat di depan cermin, di depan kaca. Nah itu pasti nggak khusyuk. Ketika sholat di depan cermin, itu makruh hukumnya. Ya, ketika sholat di depan cermin, melihat wajah sendiri, gitu ya. Wah, ganteng juga nih. Karena kayak syekh ini, gitu ya. Lagi sholat di depan cermin itu pasti nggak khusyuk. Itu makruh hukumnya. Kemudian makruh sholat di depan api unggun atau lilin dan sebagainya, makruh. Itu pasti nggak khusyuk. Kemudian makruh sholat di depan gambar, ada lukisan, foto sebagainya.
Itu pasti mengurangi khusyuk. Harus ditinggalkan kalau kita pengen khusyuk. Kemudian makruh pula sholat memejamkan mata. Kalau sholat jangan memejamkan mata. Itu pasti gak khusyuk. Ya. Sedikit saja mata kita, jangan terpejamkan. Kemudian ketika sholat maka wajah kita hadapkan ke tempat sujud kita. Jangan jelalatan mata kita. Menoleh itu ada yang membatalkan sholat, ada juga yang tidak. Kalau membatalkan sholat itu kalau menoleh seluruh anggota tubuh kita, menoleh semuanya, nah itu batal. Tapi kalau sedang melirik, batal nggak? Melirik saja, itu nggak batal. Hanya makruh saja, makruh ya. Di Mesir pernah ada kejadian ini, kejadian kisah nyata ya. Jadi ketika sholat sedang ruku, imam sedang ruku sholat berjamaah, tiba-tiba saya pernah ke Mesir tahun 2005 ya. Tiba-tiba di gerbang masjid orang lagi pada ruku sholat ya, lagi pada berjamaah dan sedang ruku. Tiba-tiba di gerbang masjid ada orang gila pakai bawa golok. Orang gila bawa golok. Dia mengatakan man yarfa rasahu aqtul unuq. Dia bilang begitu. Siapa yang mengangkat kepalanya, aku akan penggal. Orang gila ya. Ada yang berani ya di zaman, ada yang berani Pak. Imam juga nggak berani. Imam nggak berani tuh. Ruku aja sujud. Ruku gini ya. Itu orang gila teriak-teriak terus. Man yarfa rasahu aqtul unuq. Yang mengangkat kepalanya, aku akan penggal. Begitu terus dia teriak-teriak hingga di pintu masjid. Setelah itu jempling, sepi. Lalu imam menoleh ke belakang. Zahabar rajul, ya dia bilang, zahabar rajul, udah pergi nggak orang itu? Udah pergi belum? Ya, maksudnya dia mau ngangkat kepalanya sami Allahu liman hamidah. Itu batal kan salatnya kira-kira? Menoleh ke belakang ya. Zahabar rajul, udah pergi. Nah, ini menoleh karena hajat, karena kebutuhan, itu tidak membatalkan. Ada kebutuhannya. Tapi sholat ada ulang lewat, kita harus pergi, jangan diam aja. Itu tidak membatalkan karena ada kebutuhan. Atau orang Gaza lagi sholat, kemudian ada bom, gitu ya, dia menyingkir, itu tidak membatalkan. Menoleh yang tidak membatalkan. Tapi kalau dengan sengaja menoleh itu bisa membatalkan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira itu kajian tentang makruh, tentang yang dimakruhkan dalam sholat ya. Jadi khusyuk itu ada yang menyempurnakan sholat, ini ada yang mandubat, ada juga tarkul mandubat. Ada juga khusyuk yang menjadi rukun. Nah, apa tandanya orang yang khusyuk dalam sholatnya? Orang yang khusyuk dalam sholatnya dipastikan orang itu akan lembut hatinya. Orang itu akan apa? Lembut hatinya. Dia tidak akan kasar dan dia tidak akan takabur. Tapi orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati kepada Allah. Kemudian orang yang khusyuk dalam sholatnya juga adalah orang yang jauh dari melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian orang yang khusyuk dalam sholatnya juga adalah orang yang selalu meminta khusyuk kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak benar. Ini orang-orang yang khusyuk selalu berdoa meminta kepada Allah agar diberikan khusyuk dan dijauhkan dari ketidakhusyukan. Demikian jamaah sekalian kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menolong kita untuk bisa bagus beribadah kepada-Nya. Maka doa kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allah alam, kalau lebih mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum
Silakan kalau ada. Ya, silakan. Ibu-ibu. Ibu, ada yang tanya? Pakai mic, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Itu kan sering saya baca sebelum sholat Ustaz. Tapi di rakaat kedua atau ketiga itu seringkali ada yang masih ganggu sehingga saya terlupa. Tapi biasanya bacanya pendengaran Ustaz. Misalnya saya buka kedua atau ketiga rakaat. Ada yang Ada yang bisa bantu diperjelas, Pak? Apa pertanyaannya? Diperjelas, dibantu. Surat 9, surat Al-Mu'minun ayat 97, 98 itu insya Allah sering saya baca sebelum sholat. Tapi di rakaat kedua atau ketiga yang mungkin Rabbi a'udzubika itu ya? iya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbil yahdurun. Terus di rakaat kedua atau rakaat ketiga itu suara itu suka mengganggu saya, misalnya suara untuk break atau orang datang Assalamualaikum, saya terlupa Ustaz, itu caranya gimana? ya. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi upaya kita untuk khusyuk, boleh saja kita minta tolong kepada Allah agar setan tidak mengganggu kita. Karena setan sangat berkepentingan mengganggu sholat kita. Maka boleh kita membaca doa tadi surat Al-Mu'minun ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Dengan harapan setan yang hadir tidak menolong kita, tidak mengganggu kita. Itu boleh saja kita berdoa membaca ayat itu ketika kita akan sholat. Bukan hal yang bid'ah ya, tapi hal yang mubah sifatnya. Boleh. Ketika berdoa agar Allah menolong agar kita sholat dengan baik, itu kan permintaan kita. Boleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ya Allah, bantulah aku bisa mendirikan sholat dengan baik. Ja'alni muqimas shalah. Itu kita ketika mau sholat baca doa itu. Nah. Kemudian setelah sholat ternyata setan itu benar-benar datang gitu ya, atau ada gangguan-gangguan ya. Itu di luar ini kita ya, di luar kekuasaan kita. Maka kita tetap kalau kita sholat ada yang salah, maka kita keraskan bacaan sholat kita agar orang tahu kalau kita sedang sholat. Kadang-kadang kita lupa matiin HP ya. Sebelum sholat nggak ada yang telepon tuh, nggak ada. Jadi pas sholat aja bunyi. Nah itu gangguan ya, gangguan. Itu di luar kekuasaan kita, luar kendali kita. Maka sebelum kita sholat kita cek dulu HP kita. Itu yang bagus. Kita silentkan dulu, matiin dulu. Jadi kalau ada gangguan-gangguan itu di luar kekuasaan kita. Allah akan menolong kita, memaafkan kita, menerima uzur kita. Ya, ada hal-hal yang membuat mengganggu kekhusyuan kita. Itu di luar kemampuan. Yang penting secara internal dari dalam kita berusaha. Kita sudah usaha. Ini tempatnya nggak ada, ruangannya putih polos, sampai istilahnya nggak ada gangguan-gangguan. Kita udah berusaha. Ya, kalau setelah itu ada gangguan-gangguan itu Allah maafkan. Allah terima uzur kita, maaf. Allah mungkin sampai di sini kajian kita. Kalau mohon maaf, ada Allah wa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.